teman-teman, perkenalkan nama saya Laura Sri Karina Karo-Karo dengan NIM 2404110934 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas B. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan matkul Oceanografi Fisika mengenai fenomena ENSO dan IOD serta dampak iklim atau pola cuaca di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama mengenai ENSO. ENSO adalah fenomena anomali iklim interanual yang terjadi akibat interaksi laut atmosfer di Samudra Pasifik Ekuator, ditandai oleh perubahan anomali suhu laut di wilayah tengah dan timur Pasifik. Fenomena ini pertama kali diidentifikasi oleh ahli meteorologi yaitu Jacob Bragg-Jenkins pada tahun 1969 dan berlangsung secara periodik 2-7 tahun. Nah, fenomena ini pada kondisi normal, angin pasatnya itu mendorong air hangat ke barat dan memicu konveksi di wilayah Indonesia. Pada fase La Nina, angin pasat menguat sehingga aliran angin timur barat semakin intensif dan konveksi di Indonesia semakin meningkat. Sebaliknya, pada fase El Nino, angin pasat melemah sehingga air hangat bergeser ke Pasifik Tengah dan konveksi bergeser ke wilayah tropis Pasifik Tengah. Lalu, pemantauan ENSO dilakukan menggunakan beberapa indeks seperti Southern Oscillation Index atau SOI, Oceanic Nino Index atau ONI, dan indeks Nino 3.4. Dampak ENSO sangat signifikan terhadap cuaca di Indonesia. Fase El Nino menyebabkan penurunan curah hujan, kemarau lebih panjang, kekeringan, serta potensi kebakaran hutan itu meningkat pesat. Sementara itu, La Nina meningkatkan curah hujan, memperpanjang musim hujan, serta meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. ENSO juga mempengaruhi pertanian, kesehatan, dan aktivitas kelautan melalui perubahan suhu dan dinamika atmosfer laut. Nah, selanjutnya ada Indian Ocean Dipole atau IOD adalah fenomena anomali iklim di Samudra India yang ditandai oleh perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dan timur dan pertama kali diperkenalkan oleh Sajid. Pada fase IOD positif, perairan Samudra Hindia bagian barat menjadi lebih hangat sehingga angin barat melemah dan angin timur menguat. Kondisi ini mengurangi suplai uap air ke Indonesia dan dapat menyebabkan banyak wilayah terutama di Indonesia bagian timur mengalami penurunan curah hujan, kekeringan, musim kering yang lebih panjang, serta meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, di Afrika Timur cenderung mengalami hujan lebat dan beberapa wilayah Australia dapat mengalami kekeringan atau banjir. Sebaliknya, pada fase IOD negatif, perairan timur Samudra Hindia lebih hangat, meningkatkan konveksi dan pembentukan awan sehingga Indonesia memperoleh curah hujan yang lebih tinggi dan berpotensi mengalami banjir, banjir bandang maupun tanah longsor. Pemantauan fenomena ini dilakukan menggunakan Dipole Mode Index atau DMI yang mengukur selisih anomali suhu laut antara barat dan timur Samudra Hindia. IOD turut mempengaruhi varietas iklim Indonesia dan dapat memperkuat atau memperlemah dampak ENSO. Sekian penjelasan saya mengenai fenomena ENSO dan IOD serta dampaknya terhadap pola cuaca dan iklim di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.